Baik, kita berjumpa lagi teman-teman laut yang di atas kapal. Pertemuan kedua untuk yang 20 chapter atau bab. Ya, kita berbincang-bincang untuk penyegaran. Baik, teman-teman pelaut, khususnya orang mesin, karena hari ini kita akan berlaku mesin diesel penggerak utama kapal. Ya. Kita akan bahas cukup panjang. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi teman-teman. Teman-teman seprofesi, ya saya baik memanggil teman-teman aja. Karena satu kapal juga merupakan satu wadah. Baik yang di laut, di kapal, di darat, di kantor, di diklat, yang sangat kami banggakan. Tentunya sesuai SOLAS SDC Amandemen 2010. Selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin perkenalkan diri. Ya, barangkali ada yang belum kenal. Kalau dulunya pasis di STIP atau di BPJIP, ya masih ingat-ingat karena di STIP itu di BPJIP ada 20 buku saya yang dipakai. CD 5, 4, 3, 2, 1, masing-masing 4 buku. Juga sebagai marine spesialis, sebagai dosen, marine surveyor, dan penulis buku ajar maritim Indonesia. Inilah bukunya ya. Buku ini MPU terlaris di Indonesia. Buku ini terlaris di Indonesia, 400 halaman. Yang bab ketiga ini ada multiple choice, 100 multiple choice. Jadi tiap bab ada 5. Berikut jawabannya. Sangat menarik untuk latihan, tugas, dan itu soal-soal multiple choice sekarang laris untuk ujian. Kita pasti dilindungi undang-undang ya, edisi ketiga ini cukup menarik. Buku ini dibuat, disusun saya sendiri. Ya, boleh dibilang 99% saya yang nulis. Ya, melalui ada 15 buku referensi. Buku profesi dan tanggung jawab KKM. Jadi saya tunjukkan kepada KKM, karena masih satu atau second engineer, ke bawah itu ada bagian timnya KKM. Ya. Kalau internal, tugasnya mereka semua adalah merawat dan merawat. Tapi kalau eksternal, itu dapat dipastikan tanggung jawab kepala kamar mesin. Di bab 2 ini, kita akan mengenal prinsip kerja mesin diesel 4 tak. Seluruh dunia, ya 95% ada mesin diesel 4 tak. Paling enggak mesin skotinya atau generatornya ya. Walaupun dia pakai turbin uap atau turbin gas, cara kerja mesin 4 tak. Itu langkah 1, 2, 3, 4. Harus dipahami betul oleh semua orang mesin. Mulai dari wiper, dari fireman, dari oiler, dan semuanya ya. Masinis 5, 4, 2, 1, electrician, boleh dibilang dihafal mati, dan dimengerti, paham. Prinsip kerja mesin diesel 2 tak. Mesin-mesin yang besar, yang satuan horsepower ini di atas 5.000 horsepower ya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, yang terbesar sekarang 108.000 horsepower. Cara kerja sistem pemilasan memanjang dari di antara 2 tak ini ada 4 sistem pemilasan, dan yang terkenal adalah memanjang.
Dan di dalamnya kita buku ini ada latihan tugas, rangkuman, tes formatif. Iya, cepat-cepat ya. Ini alma mater saya. Jadi alma mater yang terakhir adalah di BP3IP, AMKC 97, kemudian AMKB dan Serat KB 87, MKBD 6 dan A-nya 80. Cukup perjuangan yang unik. Ya, jadi kalau zaman dulu dari akademi itu dapatnya PD ya, itu boleh dibilang diskriminasi ya. Kapal peti kemas, kapal apapun, kamar mesin tidak terpengaruh, umumnya sama ya. Kecuali pakai turbin, ya dia punya perbedaan penggeraknya nanti turbin dan kita luapnya akan kita bahas di sesi buku berikutnya. Ini kapal. Tetapi bagi orang dek ini cukup kewalahan nih. Dan juga pandangannya ke haluan nggak dapat. Seharusnya ada pandangan yang terbuka ya. Perkembangan mesin diesel. Ya. Mengenal mesin diesel tahun 1912 populer, maka sampai tahun 2005 ya hampir seabad lamanya sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin modern ya. Mesin diesel yang 10.000 horsepower termasuk paling besar saat itu, tapi kira-kira awal tahun 90-an ada yang 70.000 dan bahkan yang sekarang sudah mencapai 100.000. GWT-nya juga mengimbangi dengan horsepower-nya. Nah, kita bisa melihat besar kecilnya apa juga sebanding dengan besar kecilnya mesin penggerak utama. Jadi kalau misalnya tanker 170 ton, GWT-nya ya untuk ekonomisasi ada yang 20.000 horsepower, ada yang 30 atau 40 tergantung kebutuhannya mau cepat atau lambat. Tapi dibatasi tanker setahu saya 20 knot ya. Itu karena bahaya. Ini ada kita mengenal kapal besar di atas 300.000 GWT. Kalau dia menggunakan mesin diesel, ya sangat besar. Tapi mungkin kapal besar ini pakai menggunakan turbin. Sekarang sudah ada pakai besar ya. Very large cargo carrier. Ini kita mengenal DWT untuk kapal yang besar. Jadi jangan berpikir kapal seperti di pelabuhan, takut-takut, kapal yang besar pun terbatas ya, terbatas 30.000 ton, itu udah gede. Jakarta paling besar ya 30.000 ton. Ini draftnya antara 12 meter atau 9 meter ya. Ini penting kita pahami, di samudra banyak sekali kapal yang gede-gede. Itu kita akan melihat ini gambar tentang permesinan kotak. Bisa lagi ya. Iya, ini seharusnya bisa segera ya. Kalau 4 tak itu ada katup masuk, katup buang, kemudian masuk itu udara bersih, harus masuk sebersih mungkin. Selain untuk membuang sisa gas yang di dalam silinder, juga untuk udara yang murni mengandung dua dipampatkan. Saat dipampatkan kedua katup ini tertutup semua ya sampai di atas 40 bar sehingga terbentuk panas yang tinggi. Jika dikabutkan terjadilah ledakan. Nah ini ya. Dan ini gas buang dimanfaatkan lagi untuk menggerakkan tubuh gas.
Kemudian turbocharge juga menghisap selanjutnya gas buang keluar ya ke terobong atas. Jadi turbocharge berfungsi untuk memproduksi udara dari blowernya ini untuk menambahkan udaranya ya. Udara ini sangat dibutuhkan karena jumlah udara berbanding kira 15 kg dengan 1 kg bahan bakar. Bagus ya 2 kali faktor udara itu 2 kali ya, faktor udara praktis. Ini banyak menghasilkan penambahan tenaga. Jadi kapal yang 40.000, 80 disebut large range cargo carrier. Berikutnya medium range ya, 25 sampai 40. Terus yang keenam general purpose. Kalau yang nomor 5 ini juga udah nggak bisa masuk sungai-sungai. Tapi kalau general purpose ini masuk sungai ya, 16.000, 17.000 masih bisa. Jadi kalau yang 25.000 ya muatan dikurangi dikit untuk 7 meter itu ya. Saya sering bawa kapal ini, kapal nomor 5 juga ya. Senang sekali bawa kapal besar. Yang ketujuh ya, general purpose yang kedua. Nah ini juga kapal yang keluar masuk sungai. Jadi paling praktis ngambil minyak di Pacu, Balikpapan, Balikpapan masih bisa kapal besar di Palembang ya, terus sangat praktis. Kemudian small one, ini sungai yang kecil-kecil, misalnya Banjarmasin, Samarinda gitu ya, Kapuas, bisa. Yang small two ini lebih bisa lagi ya untuk pelayanan ke depot-depot yang terpencil. Itu saya nggak bahas kapalnya karena fokus ke mesin induknya aja. Nah ini kapal yang kami tangani tahun 2004. 2003 masuk dok, ya 90.000 DWT, main engine 20.200 horsepower. Ini tantangan kedua ini. Kalau yang pertama ya ini belum tahu gambarnya masih ya tapi yang pertama adalah 162.000 ton atau kalau istilah barel 1 juta barel ya. Namanya Argonaut, umur 30 tahun, 3 tahun udah lay-up, udah daftar bersetua. Tantangan bagi saya, apakah ini masih dioperasikan? Saya lihat bodinya masih bagus, jadi kami sanggupi kapal ini masih bisa dioperasikan untuk 5 tahun ke depan dengan baik. Nah, jadi permesinan kita olah semua. Pompa-pompa juga, 3 pompa besar ya, tingginya 30 meter, ya, pompanya 4 meter, beratnya 12 ton, 3 pompa kita overhaul. Generator juga kita overhaul, keduanya ya. Jadi mesin induk masih bagus. Ya. Mesin induk 20.200 horsepower ini, bagi gambaran mesin 2 tak yang besar, itu isi perutnya 1 silinder aja bisa muat 20 orang. Jadi kalau dia ada 7 silinder, ya bayangkan bisa 140 orang, 1 kompi bisa masuk ke dalamnya. Ini gambaran kapal dengan mesin yang besar. Ini aslinya namanya kapal Astro Pegasus. Umurnya 27 tahun, sudah 2 tahun lay-up. Nah, kami olah juga. Tapi bagian main deck sudah banyak keropos. Walaupun permesinannya masih lumayan, akhirnya hanya sampai umur 37, ya pas 40 tahun di scrap, disituakan. Ya. Mesin induknya sayang ya, jam kerjanya belum banyak, tapi harus disituakan. Ya. Jadi kita kilas balik, mesin diesel adalah salah satu pesawat yang merubah energi potensial panas langsung menjadi energi mekanik atau juga disebut combustion
ini kurang nih ya, internal combustion, pembakaran dalam, sorry ya, combustion engine, dan dibagi dua, pembakaran dalam dan pembakaran luar. Kalau mesin Indo pembakaran dalam, ini ya seperti mesin diesel yang langsung ya, mesin diesel, ada mesin bensin, turbin gas saja masih ada dari boiler. Tapi mesin pembakaran luar itu yang jelas penyebab ya, mesin uap membutuhkan uap, dari kata luap ya. Jadi istilahnya populer pakai internal combustion sama external combustion. Yang sering kita bahas kapal yang sedang ya diesel ya. Jadi ini kita juga mengenal mesin diesel 4 tak. Tadi sudah kami sebutkan, semua kapal di seluruh dunia itu paling tidak ada mesin diesel 4 tak. Karena apa? Kalau tidak manajernya 4 tak, ya generatornya ada yang 2. Generator di kapal minimal 2. Ditambah emergency generator, jadi 3. Ada juga yang 3 generator tambah emergency ya, kapal-kapal besar. Itu 4 tak. Skoti penolong umumnya 4 tak. Jadi mesin 4 tak ini perlu dipahami betul sama semua orang mesin. Tidak terkecuali ya, oiler pun harus mengerti cara kerja mesin 4 tak. Ini saya tidak bahas terlalu detail. Torak bergerak dari titik mati atas sampai ke titik mati bawah dan seterusnya. Itu bisa dipelajari di halaman berikutnya. Ini gambaran mesin 4 tak 2000 horsepower. Niigata ya. Cukup bagus, populasinya juga banyak. Itu yang kelihatan merah-merah itu bahan bakar, pompa bahan bakar, tekanan kerjanya 2 kali lipat tekanan injektor. Jadi kalau sudah terlalu capek, jam kerjanya sudah banyak, kira-kira kurang dari 1,5 ya harus diganti. Ini ya, kita punya riwayat kapal ini gara-gara diganti bos pam, tapi barang bekas, akhirnya netes ke bawah minyaknya dan masuk ke karter, ya lumas, dicampur dengan bahan bakar, maka akan menimbulkan viskositasnya encer dan panas yang berlebihan, sehingga babit metal habis dan metalnya habis, bautnya patah, kemudian batang torak keluar jebol ini ya. Jadi diingatkan teman-teman masinis kalau mau ganti pompa bahan bakar minta dikalibrasi dulu minimum 1,5 kali tekanan kerja injektor. Kalau yang baru 2 kali ya. Ini risikonya terlalu besar. Langkah kedua ya, kompresi udara. Inilah ya motor diesel itu andalannya adalah kompresi. Karena kompresi di atas 40 bar itu sudah menghasilkan suhu ya tinggi, apalagi bisa mencapai 80 bar. Jadi kehadiran mesin diesel adalah kompresi. Karena nggak ada busi ya. Kalau motor bensin kan tekanan rendah 12 bar aja ditambah busi ya meledak bahan bakar. Jadi 3 unsur bahan bakar, udara sama panas. Nah, di mesin diesel panas dihasilkan dari kompresi yang tinggi. Nah, ini kalau diledakan bisa mencapai 100 bar ya. Dari ini cukup panjang. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga, ekspansi. Nah, itulah setelah kebakaran terjadi, langsung langkah usaha ya, mendorong torak mendorong poros singgol mendorong poros baling-baling ya, dan seterusnya. Ini perhitungannya cukup rumit. Memang kalau apalagi langkahnya gampang banget. Sehari bisa, tapi kalau sudah sampai perhitungan, apalagi ke pemakaian bahan bakar, ya, kemudian dikendalikan oleh lain-lain, itu cukup teliti. Jadi TT2 masinis dengan
ijazah kelas 2 itu harus mempelajari perhitungan ini dan analisa. Jadi tidak hanya sekedar langkah 1, 2, 3, tapi harus menghitung dan menganalisa. Kalau kelas 3 ya cukup mengenal buku ini diberikan untuk kelas 3 dengan alasan kenal, mengetahui, dan menjelaskan secara umum. Tapi kalau kelas 2 di samping menjelaskan secara umum, dia harus mengetahui perhitungannya dan kemudian analisanya dan seterusnya. Kalau kelas 1 pada waktu membuat makalah-makalah itu masalah-masalah teknik, bukan masalah manajemen, juga harus bertingkat lagi. Selain perhitungan dan analisa, ya beliau harus bisa memberi paparan atau penelitian-penelitian. Komponen apa saja di mesin diesel bisa diteliti dengan baik. Ya, penelitian per, penelitian udara bilas, penelitian suhu tas, dan seterusnya. Ini menarik sekali kalau orang mesin. Langkah keempat, pembuangan torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Atau buang masih terbuka, terus sampai di titik mati atas atau masuk masih tertutup. Setelah itu atau masuknya terbuka dan seterusnya. Ini mudah untuk cara kerja dipahami mudah. Kalau kadet-kadet taruna yang masih baru praktek, ya nomor 1 ini harus tahu. Tuh, contohnya ya, langkah ke pertama ke bawah hisap udara bersih, yang kedua pembakaran usaha kategori yang tertutup, langkah ketiga adalah usaha, langkah keempat pembuangan. Saya kira tidak sulit hafal ini. Jangan sampai orang mesin masuk oiler tidak tahu ya kerjanya ini. Oke ya, kami coba ini mesinnya dianimasi nih, tapi nggak jalan. Jembatan dalam 1 putaran poros engkol atau 4 langkah, torak menghasilkan 1 usaha. 1 putaran poros engkol atau 2 langkah, lompat ya, dalam 2 putaran ya, ini diralat dalam 2 putaran poros engkol atau 4 langkah torak menghasilkan 1 langkah usaha. Jadi salah tuh ya, sorry. Punya 1 langkah usaha dari 4 langkah torak. Sepertinya ringkasan. Kalau detailnya ada di buku ini juga, di halaman sebelumnya, itu ada urutan langkah pengisian, langkah kompresi, langkah usaha, langkah pembuangan, dan semuanya dapat dibuat diagram. Diagram macam-macam ya. Oke, sampai di sini teman-teman masinis atau oiler ya, baiknya berpikir bagaimana mesin diesel itu bisa dioptimalkan, ya, bisa dioptimalkan. Jadi tidak hanya asal jalan. Jadi setidaknya apalagi kapal yang sudah 10 tahun, 15 tahun, itu belum tua ya. Semua kapal itu sebelum umur 25 tahun itu masih muda. Karena didesain 25 tahun, kalau kondisi bagus, mesinnya masih bagus, apalagi managing jam kerjanya itu belum banyak dibandingkan teman generator. Generator itu tiap hari jalan terus, jadi dia mampu jalan 25 tahun, apalagi mesin induk. Pemahaman ini penting sekali, teman-teman. Jadi kita harus yakini bahwa mesin masih bagus. Nih, tadi 4 tak, ini 2 tak. Ini mesin cukup besar ya, 48.000 horsepower. Teman-teman semua, orang mesin khususnya, nah ini di ruangan kalternya, tiap silinder aja bisa menampung lebih 20 orang.
atau silinder masuk ke dalam mesin diesel yang modelnya sama, HP-nya 2 kali lipat lebih, ya seperti ini juga. Jadi yang MAN BMW itu yang terbesar di dunia saat ini, belum ada yang lain, 108.866 horsepower. Ini orang kecil ini coba cuma sekelumit aja. Di atas nggak ada ya. Ini depan ada silinder oil aparat dan lain-lainnya. Jadi tiap silinder pun didinginkan oleh pelumasan yang cukup. Dan 2 tak, ya 2 tak ada 4 sistem pembilasan ini melintang. Jadi tidak ada klep di atasnya. Ya, ini 1 putaran, 1 langkah torak menghasilkan 1 langkah. Ini betul ya. Kalau tadi 4 langkah menghasilkan 1 langkah ya. Langkah usaha. Yang pintar Rudolf Diesel ya. Kita hanya merawat, mengoperasikan, jadi nggak ada apa-apanya. Jadi ilmu kita adalah merawat, menjadi mesin tahan lama. Ini kita lanjut, prinsip kerja mesin diesel 2 tak. Langkah pertama itu proses ekspansi, ya, pembuangan, dan pembilasan. Karena cepat dari bawah semua ya. Kecuali pembilasan memanjang. Itu hak patennya BNW, Burmeister and Wine. Ya. Kita nggak bahas ini. Itu bisa dibaca dalam buku ini. Yang berkenan ya baca. Ini dalam pertemuan kedua masih tentang mesin diesel ya. Langkah kedua proses pembilasan, kompresi dan pembakaran. Torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan seterusnya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ini karena orang mesin umumnya sudah tahu semua. Ya kalau pendalamannya ya atau perhitungannya pasti ya harus baca bukunya. Ya nggak bisa ya dihafal ya. Ini langkah-langkah. Setiap derajat engkol itu punya arti yang besar. Misalnya ini pada torak mencapai 8% 8 derajat engkol sebelum dimati di atas, pompa tekanan tinggi bahan bakar minyak yang tadi 2 kali injektor ke pengapur dan langsung dikabutkan dalam silinder. Ini nggak boleh meleset 1-2 derajat nggak boleh. Kalau lambat pembakaran 10 derajat baru ngabut, bisa juga terjadi keterlambatan mengabut. Kalau cepat, misalnya 6 derajat, bisa juga terjadi ledakan susulan. Nah ini harus tepat ya. Satuan 8 derajat dari 360 derajat, ini harus tepat. Kemudian di dalam silinder pembakaran itu suhu bisa mencapai 1200 derajat celcius. Ini ya. Kalau meneliti ini enak sekali. Untuk ATT1 sudah levelnya harus meneliti. Ya, minimum perhitungan dan analisa jalan. Itu kelas 1 ya. Jadi nggak seperti level kelas 3. Ya. Nah ini saya sebutkan ya. Penting untuk dipahami taksonomi Bloom, tingkat pemahaman ATT 3, 2, dan 1 dalam judul permesinan yang sama. Ingatan, taksonomi Bloom ya, ini resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalau tipe diploma 3 atau ATT 3, ya harus mengetahui, seperti taruna-taruna yang dari akademi, harus mengetahui, mengenal, memahami secara umum, karena masih belum punya pengalaman. Tapi teori harus dimakan habis.
teori satu buku ini harus dimakan habis untuk D3. Tetapi kalau D3 yang dari bawah, teman-teman yang dari Euler, itu pengalamannya segudang, ya, ada yang sudah 10 tahun, karena untuk mendapatkan D3 itu perlu waktu paling cepat 10 tahun. Pengalaman 2 tahun, ambil 5, ya. 5, 2 tahun dengan masinis, ngambil 4. Pengalaman 2 tahun lagi, mengambil D3. Nah, jadi sebenarnya yang dari Euler itu menang pengalaman yang segudang, tapi teorinya belum, ya. Untuk itulah teman-teman yang dari ATT 5, 4, 3, ya, wajib harus belajar buku ini. Jika Anda mempelajari buku ini dengan sungguh-sungguh, begitu lulus D3, D3-nya itu lebih hebat, jauh lebih hebat dibandingkan yang taruna yang baru lulus tahun belum punya pengalaman, ya. Yang S1 atau ATT 2, S1 itu sebenarnya untuk persamaan aja. Kalau saya boleh bilang itu S1 plus, ya. Plusnya karena pengalamannya sangat banyak. Kalau D3 aja punya pengalaman 10 tahun. S1 kalau dari D3 ya paling enggak sudah pengalaman 2 tahun. Kalau dari Euler, dia pengalamannya sudah 12 tahun. Menjelaskan, menghitung, menganalisa, mengoperasikan, dan lain-lainnya. Yang ATT1 menganalisa juga, meneliti, memaparkan, kemudian manajemen, kontrol, reporting, dan lain-lain. Itu perbedaan tingkatan ijazah kita, ya. Baik, ini sudah dekat, kita nggak panjang lebar. Kapal tanker ini dari sisi kamar mesin, seperti pabrik besar. Kalau di breakdown, ini kamar mesin itu kalau dipisah-pisah, mesin itu sendiri, generator sendiri, atau ruangan ini, boiler sendiri, pompa-pompa yang jumlahnya sekitar 40-an sendiri, belum pompa emergency. Jadi kamar mesin cukup besar. Ya, perlu dipahami kamar mesin ini tidak punya daya apung. Kalau kamar mesin ada yang bocor, ya pasti tenggelam kapalnya. Dapat. Kalau tanker itu tankinya ada 4 bocor, nggak tenggelam dia. Masih ada daya apung 8. Ini untuk port, center, sama starboard, ya. Nah, teman-teman, kita melihat aset seperti ini, kita salut pengusaha kapal, pemilik kapal, bisa memberikan investasi aset ke kapal-kapal itu luar biasa, ya. Karena harganya ratusan miliar, bukan puluhan miliar, ya. Ini kita perlu menghargai di tempat kita kerja dengan sebaik-baiknya. Baik, modul 2 ini sudah ditahap tadi, dan akan masuk modul 3. Bila Anda berkenan dengan bahasan modul 2, akan melanjutkan modul 3. Tolong ya klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Bila ingin berbagi pengalaman, boleh di-share dan komentar, ya. Saya mengharapkan ada komentar dari teman-teman dari manapun, ya, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang ada di Eropa, di Asia, di Afrika, atau di Amerika, ya. Salam sehat, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan sekali lagi terima kasih. Dan kita lanjutkan di bab 3, ya. Setelah itu saja, kita akan jumpa di bab 3.